Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan dan saya banggakan Bupati Kabupaten Majalengka. Dari namanya juga sudah familiar nama orang Majalengka, Haji Ahmad. Haji Ahmad itulah terpilih karena mudah diingat. Kamu harapun kantor praktir, ayo beli esna. Jadi beli buahna emang terdiperhatikan kurang. Kemana dia beli es buah, saya kan murah. Ada anggota DPR RI Komisi 2, terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, mantan Bupati Kabupaten Majalengka, Bupati Saheab, tangan para kepala dinas, badan kantor, ada Bil PJB. Mudah-mudahan ini yang selalu menjadi omongan pegawai negeri. Apa yang diomongin terhadap PJB dari ASN? PJB untuk jadi kurang, tim ngaji kurang, tapi kenapa duit kurang diblokir kan? Tahu saya Pak. Yang kedua, pengampungannya jauh-jauh dari angkat itu ayeuna KSN gede, ayeuna juga coba batur teu dibayar di Cimol berapa. Ini yang harus segera dibenahi. Kenapa? Dalam hidup itu tidak boleh melupakan apa yang menjadi akar kita. Kalau akar kita ASN, maka yang harus menjadi bahan perhatian PJB itu ASN, karena itu akar. Karena orang yang tidak lepas dari akarnya, orang yang tidak pernah meninggalkan akarnya, maka dalam istilah orang Sundama, haluhur sirungan kahanam akar. Orang yang ingat karena kemakwadi, orang yang selalu tahu asal muasal, orang yang hafal terhadap jati dirinya, ini orang yang tidak akan pernah tersesat. Yang pertama. Yang kedua, saya memang beda dengan Pak Sekda yang seorang administrasi ulung, karena jabatan terakhir Sekda dan sekarang jadi bupati. Bapak punya program 100 hari kerja, Bapak punya visi, Bapak punya misi, menyusun APBD di visi misi itu. Saya ini orang yang tidak punya program 100 hari kerja. Kalau ditanya 100 hari kerja Pak Didi nanti, kenapa? Karena bagi saya nggak mungkin bekerja di oleh 100 hari. Bekerja itu mengikuti apa yang ada, menjadi kata hati itu begitu saya tanya ke saya. Karena kenapa yang harus menjadi kata hati? Karena saya bukan pemimpin sekedar pemimpin administratif. Saya ini pemimpin publik. Saya ini diwawancara di mana saya katakan. Saya ini memimpin satu memimpin manusia. Saya juga memimpin alam semesta. Disuruh memimpin alam semesta itu artinya saya diberikan tugas oleh Allah, sebagai khalifah. Tapi khalifah bukan khalifah seperti zaman Nabi, tapi khalifah sebagai pemimpin yang ada di muka bumi, dikasih garis teritorial Jawa Barat, maka saya menjadi khalifah di garis teritorial Jawa Barat. Maka kekhalifahan saya, kepemimpinan saya itu harus bisa menggaransi ketentraman ikan di sungai, ketentraman ular, ketentraman burung, ketentraman tikus, ketentraman babi hutan, ketentraman macan tutul, seluruh ketentraman itu, karena ketentraman itu adalah ekosistem. Seluruh ekosistem itu akan memberikan warna bagi kehidupan, itu rangkaian yang tidak terputus. Itu dalam bahasa kaidah Islam, itu mereka itu semuanya berpikir, bertasbih. Karena mereka bertasbih kepada Allah, maka dia mensucikan Allah. Maka pohon mensucikan Allah, air mensucikan Allah, batu mensucikan Allah. Seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, di bumi ini, semuanya mensucikan Allah. Karena dia berpikir mensucikan Allah, maka siklus kematiannya itu harus menjadi siklusnya Allah, bukan siklusnya keinginan manusia. Makanya saya pernah mewayan, saya melihat misalnya cerita Rahmanan gugur dibunuh atau dipentang ya, dipanam oleh Rama, sesungguhnya bukan peristiwa dendam, tetapi justru sesungguhnya adalah peristiwa yang harus terjadi secara alamiah. Memang kisahnya harus segera diakhiri. Kalau kisahnya tidak segera diakhiri, maka manusia akan kehilangan tinta sejarah. Kalau
manusia kehilangan tinta sejarah, maka manusia tidak punya pembelajaran sejarah. Maka Rama adalah sebuah peristiwa sejarah, maka Sinta sebuah sejarah, maka Dursas maka Rahwana atau Dasamuka adalah sebuah peristiwa sejarah kemanusiaan. Di mana peristiwa sejarah kemanusiaannya itu ada dua sudut pandang, mau sudut pandang Jawa, mau sudut pandang Sunda. Kalau sudut pandang Sunda, para dalang Sunda itu mengatakan Rahwana itu jahat. Dia mengejar hawa nafsunya, mengorbankan rakyatnya, mengorbankan negaranya, bahkan mengorbankan saudara-saudaranya demi memenuhi hasrat biologisnya. Itu dalam sudut pandang wayang Sunda. Tapi kalau dalam sudut pandang wayang Jawa yang diterangkan Sering Sujudil menyampaikan, justru itu adalah peristiwa cinta di mana Rahwana atau Dasamuka itu mukanya ada satu, tapi cintanya satu. Dan di situ dia adalah pemimpin yang memiliki kearifan, cintanya suci. Bagaimana Sinta dikurung di tawanannya selama berhari-hari, mungkin beratus-ratus hari, bahkan bertahun-tahun, tapi dia tidak mau memperkosanya. Tapi dia tidak mau menyentuh badannya. Karena apa? Karena cintanya belum menyatakan cinta pada dirinya. Dahsyat. Dan dia berani mempertaruhkan seluruh jiwa raganya, seluruh kekayaannya, seluruh negaranya demi cinta. Karena hidupnya cuma satu, cintanya hanya buat Sinta. Makanya Dasa 10, dia bisa punya 10 wajah, tapi cintanya hanya satu. Beda dengan Pak Eman. Kalau Pak Eman itu wajahnya satu, cintanya nggak tahu buat siapa. Nggak buat istrinya tahu. Nah, itu kan pelajaran penting gitu, pelajaran penting kita. Artinya apa? Nggak boleh dalam sebuah peristiwa itu kita menghakimi. Misalnya saya ketika bercerita tentang Pandawa dan Kurawa, bagi saya Kurawa juga tidak salah. Kenapa? Mencerita tentang miskin. Pandawa itu anaknya cuma 5. Karena anak 5 pasti pendidikannya jauh lebih baik. Karena anak 5 tingkat konfliknya rendah. Karena anak 5 maka terkelola dengan baik. Maka dia tidak perlu ekspansi. Kalau Kurawa itu anaknya banyak. Karena banyak maka dia berkompetisi. Maka satu sama lain dia harus bersaing. Karena bersaing maka dia harus melebarkan sayap kekuasaannya. Maka Amarta, Pandawa, negaranya direbut. Kenapa? Direbut karena dia harus melebarkan rakyatnya untuk bisa bekerja. Yang menjadi salah adalah kenapa? Bukan ahli dadu, main dadu. Ini penting, Pak. Ini global, Pak. Ini wawasan global kali ini. Kenapa Dharma Kusuma seorang yang jujur berani bertransaksi dengan orang yang tidak jujur? Kan Dharma Kusuma berasal dari negara yang subur makmur gemah limpah roh jinawi. Kan masyarakatnya juga sedikit, kan airnya juga mengalir. Kan gunung nage pan awia, lekok nage balongan, kan laut nage singgi jepur, kan manuk nage singgelber. Kenapa daerah yang subur makmur harus bertaruh dengan daerah yang penduduknya banyak dan miskin dan punya jiwa ekspansi? Karena orang punya jiwa ekspansi maka dia politiknya pragmatis. Karena dia politiknya pragmatis demi negaranya yang kita tipu Pandawa. Ini kan pelajaran bagi kaum pemimpin. Kalau negara kita subur, negara kita makmur, gemah limpah rapi, jangan dulu berpikir untuk bertransaksi dengan orang dengan ekspansi yang sangat tinggi. Jangan-jangan ketika main dadu kita kalah. Kenapa? Dia sudah ahli dadu, kita bukan ahli dadu. Jangan bikin perjanjian perdagangan dengan orang yang ahli dagang. Kita belum ahli dagang. Pasti dalam perjanjiannya kita ketipu. Ya kalau petani ya bernegosiasi dengan petani lagi. Untuk itu para petani jangan sekali-kali kemudian dia bergaulnya dengan ahli perdagangan. Jangan dulu, apalagi ahli perdagangannya tidak jujur. Kenapa? Beak tasawana. Ini beda, Pak. Kenapa? Ini sudut pandang untuk siapa? Orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat kan ngangat di payung. China heran lagi kalau benar-benar ulah aku untuk payung itu, ulah ada sudah ya itu orang Jawa Barat dulu jangan Pajajaran. Ketika dia berkomunitas dengan orang Jawa Barat lagi, maka di payung Bondai. Hari ini kan orang Jawa Barat sudah multi, sudah era industri, era perdagangan antar daerah, bahkan antar negara. Gak bisa lagi sifat itu dipelihara. Gak bisa lagi orang Jawa Barat dalam hatinya tidak punya rasa curiga. Gak bisa, dia harus punya panca curiga. Kenapa?
presiden gitu loh. Nah ini kan nggak bisa dipakai pola itu. Jadi gaya Pak Eman, ukuran pajak kan, nggak bisa dipakai itu dipimpin Pak Eman. Saya di Hong Kong, di Tiongkok. Kenapa? Beda. Pindah tampilan sehingga ya tidak bisa lagi kita menjadi bangsa, menjadi orang yang cici karena pun cari nyukuh di Jumulawi. Artinya sudah beda. Kenapa? Justru kita harus mulai melangkah ke depan untuk melindungi yang di belakang. Kenapa? Kalau kita terus bertahan ke belakang, maka pada saat depan kita kalah. Nah, untuk itu diperlukan apa? Cara berpikir yang out of the box, gak bisa lagi pakai literatur. Saya kalau memimpin pakai literatur, pakai buku APBD yang tahun 2025 yang sudah disahkan oleh Pak BJ, nggak bisa selesai. Itu banjir di Bekasi, nggak bisa saya tertangani itu. Puncak, nggak akan jadi gerakan publik hari ini. Orang punya kesadaran lingkungan. Tidak akan ada lagi sungai-sungai mulai dilebarkan, sungai mulai dikeruk, tidak akan lagi bangunan-bangunan di pinggir kali saya robohkan. Kalau saya hanya berpegang teguh pada ini, kalau saya ditanya, Pak ini gimana banjir? Aduh hapunten ya, APBD-nya gitu ya judul banjir. Untuk itu diperlukan apa? Pemimpin yang berani mengambil keputusan. Karena saya pemimpin politik, saya berani mengambil keputusan. Resiko dan semua keputusan harus saya tanggung. Dan kalau pemimpin tidak berani mengambil keputusan, gimana? Maka saya mengambil keputusan. Saya berani mengambil keputusan, ya sudah. Saya itu dilarang oleh orang untuk bongkar beach, dilarang. Semua orang. Saya tidak. Ini problem utama. Pak dia tidak boleh melanggar hukum, saya tidak akan melanggar hukum. Kalau saya sudah turun, nggak ada orang yang bisa melanggar. Itu ciri khas. Maka dan justru dari situ kita terurai. Karena itu terurai. Terurainya dari mana? Harus punya pengalaman. Pengalaman itu melahirkan intuisi. Jadi kalau pemimpin rada sering puasa, beda agar dia bisa menangkap sinyal. Gimana menangkap sinyal? Kan kita harus bisa menangkap sinyal. Sinyalnya kan bukan dari buku, sinyalnya kan dari semesta. Semesta itu memberikan kalau ke Nabi Wahyu kan ketika ilham, kita kan diberi ilham. Kalau bilang wangsit. Nah, saya harus menangkap wangsit dong. Yang wangsit itu harus saya baca. Ini dari sini ke sini ke sini. Sehingga hari ini bagian protokol saya nggak bisa nyusun jadwal saya nggak mau. Saya nggak mau nyusun jadwal, mengikuti jadwal yang tetap oleh protokol. Kenapa? Berarti otak saya sudah ditetapkan oleh protokol. Saya nggak mau. Sampai bangsa audiensi itu menerima kemarin nah audiensi kayaknya hukum proposal. Tapi saya harus apa? Saya harus bergerak berdasarkan intuisi saya. Terus bergerak. Hari ini berapa? Saya memutuskan rapat hari ini untuk buat exit tol di Subang, exit tol sementara untuk Skaya kawasan industri Surya Cipta, dan di situ ada BYD dan sebentar lagi ada perusahaan Vietnam yang itu perusahaan Vietnam itu kasihan banget saya. Begini terus pulang ke sini saya beresin. Nah itu untuk 18.000 tenaga kerja. Mungkin Vietnam nanti ditambah lagi. Mungkin di situ dalam waktu tidak terlama ada 150.000. Saya putusin waktu 5 menit. Udah 5 menit putusin. Oke. Bisa jalan lagi. Saya jalan lagi nemuin di Kota Bekasi. Terus dari Kota Bekasi mampir dulu tadi di Kerawang. Terus di sini saya mampir. Saya selalu mampir. Kenapa saya tidak mau di depannya ada koridor? Karena saya tidak bisa berhenti, Pak. Ketika ada sesuatu yang intuisi saya harus berhenti. Karena berhenti tadi ini. Orang mungkin properti house kan pertama saya belanja dulu. Habis belanja kan ternyata ada orang amin PHK dari perusahaan yang tadi ngasih THR bagi karyawannya karena dia kontrak, dia sampai ngamen saya nggak mau, saya walaupun saya tukang ngasih buat, tapi orang kalau kelihatan malas itu mau ngasih. Saya kasih pekerjaan gitu. Kan pemimpin harus bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud. Kenapa sih? Apa yang ada dalam pikiran saya target? Misalnya, saya selalu pakai logika dari dulu itu terbalik dengan orang. Saya nanya, yang nunggak pajak berapa? 6 juta orang, bisa jadi 9 juta. Terus mau sampai kapan? Sampai kapan? Ya, malah mobilnya jadi bodoh. Kalau mobilnya jadi bodoh, maka ekonominya dia jatuh. Maka kita memiskinkan orang. Dia sudah mobil lama-lama ngurus, nggak bisa dijual lagi kalau ada mobil bodoh. Nah, tapi kalau saya bicara pribadi, saya kalau memanfaatkan mobil saya itu sejak tahun
itu nggak bisa dipakai 3 bulan. Itu cicil saya selama 5 tahun sampai lunas. Dan mobilnya bengkel. Dan 2 tahun terakhir saya nggak kebayar. Tetapi menjelang jadi gubernur, saya lunasin. Juga saya tadi ngomong, Pak, kalau dibebasin lumayan kemarin bisa beli mobil hijau. Oh nggak bisa. Nanti kalau saya yang saya dulu lunas saya bebasin, nanti orang akan merasa untuk melakukan dirinya sendiri. Saya bilang. Nah, kenapa? Saya bilang nggak bisa lepasin yang lalu, bangun yang ke depan. Gak apa-apa, saya bilang yang dulu kita ikhlasin aja. Kenapa? Karena negara rugi ke depan. Udah, negara harus begitu. Apa yang terjadi ketika dilepasin yang dulu kemudian dibangun yang sekarang? Hari ini itu kaleng untuk nomor udah nggak cukup. BPKB udah habis. Orang antri bayar pajak itu antriannya 1 kilometer di kota Bekasi, di kota Cianjur, kemudian di Bogor. 1 kilometer. Apakah wajah mereka itu marah? Tidak. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa rakyat Jawa Barat jadi bagian nanti bayar pajak selain karena dipisah? Dia ada kepercayaan. Kenapa rakyat Jawa Barat percaya? Karena saya ngomong di media sosial, ini pendapatan pajak 12 triliun, masa jalan di Jawa Barat nggak selesai-selesai? Ini kan judulnya juga pajak kendaraan bermotor, dia harus jalan. Kan pajak itu sama dengan orang masuk tol itu kayak tiket, kan sama. Saya malah berpikir udah beda. Ke Sekda sudah ngomong, bisa nggak ya Pak Sekda, nanti pajak kendaraan bermotor itu model orang beli tiket tol. Jalan-jalannya dikasih gerbang, masuk, nah itu pajaknya kayak pulsa, boleh di tiap bulan pajaknya berapa, tinggal gesek. Saya udah berpikir gitu, Pak Sekda, terus mikir namrik cerita. Nah, ini dilakukan. Nah, apa yang, kenapa hari ini begini publik percaya Pak? Kenapa publik percaya? Kan saya menceritakan, nih gubernur anggarannya hapus di jalan dinasnya, yang luar negeri, nih gubernur setengahnya, nih baju dinasnya hapus, nih gubernur nggak ngambil mobil, nih gubernur, terus dinas-dinas saya potong. Nah, kemudian setelah itu saya juga ngerti dinas, saya pergi kemana pun nggak pernah ada kepala dinas, kecuali beberapa, karena saya tahu, saya potong, saya terus konsekuen. Kalau mereka dipotong, nggak boleh ikut-ikutan sama saya. Kenapa dia harus diorang lagi? Saya harus konsisten pada apa yang saya ucapkan. Nah, dari situlah kepercayaan, dan mungkin ini saya silakan nanti di riset, benar nggak sih kepercayaan itu naik tinggi tajam. Kemudian saya ketika Pak Prabowo kemudian bercerita ribetnya birokrasi, itu netizen ngomong langsung, ente Pak di Jawa Barat, ente Pak gampang Pak. Saya bahagia ya Pak. Artinya publik telah memberikan kepercayaan. Nah, kalau sudah publik percaya seperti ini, kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh. Saya harus konsisten. Apa? Saya makin berat, Pak. Ekspektasi makin tinggi, kepercayaan makin tinggi. Saya udah makin jaga diri sekarang. Kenapa? Saya harus kepercayaan itu terus terbangun. Saya harus peka. Karena saya harus peka, maka saya harus konsisten pada pegawai. Kasih contoh. Nah, ini yang dilakukan tujuannya apa? Ada wilayah utara, daerah industri, kota Bekasi surplus pembiayaan Pak. Kabupaten Bekasi surplus pembiayaan Pak. Kabupaten Bogor 12 triliun Pak PBD-nya. Kabupaten Kerawang ya kurang lebih hampir 7 triliun Pak. Ini daerah kaya raya Pak. Nah, apakah masyarakatnya kaya? Belum tentu. Tapi APBD-nya tinggi kalau nggak pintar belajar. Tapi ingat loh, bahwa Kabupaten Bandung yang kaya, Kota Bandung yang kaya, kemudian Kabupaten Bogor, Kerawang, Bekasi, Depok, itu harus ada sumber daya alam yang terkelola. Bagaimana? Gunung Ciremai harus terjaga, gunung-gunung hutan-hutannya harus terjaga. Saya lagi ngitung sekarang di daerah catchment area yang berbahaya, ada tanaman pohon milik warga, itu saya berpikir dibeli jadi pohon abadi. Saya udah beli. Kenapa? Ini daerah ini penting. Nah, untuk itu Bekasi harus sumber daya airnya terjaga, Indramayu harus sumber daya airnya terjaga, Subang harus sumber daya airnya terjaga. Tapi wilayah Majalengka, Kuningan, Ciamis itu wilayah hutan, Garut itu harus terjaga sumber daya alamnya. Karena harus terjaga, maka masyarakatnya tidak boleh merasa rendah diri sebagai orang leweng, disebut orang hutan. Nah, karena itu saya memikir
waktu 2 tahun. Jadi jalan harus tuntas tahun 2026 tuntas selesai. Sekolah harus tuntas 2026 tuntas selesai. Pemerintah provinsi kebutuhan internal selesai. Kenapa? Karena saya tahun 2027, 2008, 2009 akan menyelesaikan daerah-daerah yang minus pendapatan, yang itu daerah penghasil air, penghasil oksigen, agar dia tumbuh ekonominya dengan kuat, agar kemiskinannya turun, agar anak-anaknya sekolah. Itu target saya. Jadi nanti bisa jadi, misalnya daerah yang sudah surut, aku nggak ada bantuan gubernur lagi. Kenapa? Anda sudah surplus. Loh, kenapa? Anda harus bantu saudara Anda yang di gunung, karena di gunung tidak bisa eksploitasi hutan. Dia wisata. Nah, orientasi saya adalah ditata kebudayaannya, tata alamnya, tata lingkungannya, pertahankan ekosistemnya, bangun infrastrukturnya, bangun pendidikan berbasis ekosistemnya dengan 5 ekosistem. Saya memberikan nama sekarang, nama gedung-gedung gubernur, gitu kan. Misalnya gedung kantor gubernur wilayah Bogor, saya beri nama Pakuan Pajajaran. Kantor gubernur wilayah Garut saya beri nama Prabu Jaya Dewata. Kantor gubernur wilayah Cirebon saya beri nama Ratu Haji. Kantor gubernur wilayah Purwakarta misalnya kasih nama Sri Baduga. Dan kantor gubernur wilayah Pakuan kan dari dulu sudah Pakuan. Nah itu tuh bukan sembarangan nama, itu membangun ekosistem ekonomi, ekosistem ekologi, dan itu harus menjadi produk. Dan sumber daya manusianya dibangun sejahtera yang kuat, tradisinya kuat, mindset masa depan kuat. Dan saya katakan Cina itu berhasil maju karena tradisi. Dia waktu tradisi yang masa depan. Jepang tradisi masa depan, Korea tradisi masa depan. Nggak apa-apa pola hidupnya tradisi, berpikirnya masa depan. Itu yang disebut kalung siluman karena makar, bukan kayak sekarang gayanya barat-baratan tapi duit nganjuk. Nah ini kan perlu visi, ini perlu visi. Nah kenapa? Kita sudah lama lupa meletakkan visi pembangunan secara optimal. Untuk itu nggak usah khawatir. Kayak Majalengka, nggak usah khawatir. Anda nggak perlu pendapatan kasih daerahnya beda, nggak perlu. Toh nanti pada akhirnya infrastruktur pembangunan yang tidak mampu dikerjakan oleh kabupaten akan dikerjakan oleh provinsi secara tuntas. Tadi kan Pak Sekda ngomong tentang kemiskinan, misalnya kemiskinannya 11% ya. Tapi menurut saya nggak begitu loh. Teori saya itu beda, Pak. Kenapa Majalengka misalnya angka kemiskinannya tinggi? Karena orang mengukurnya adalah dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimana Jawa Barat Majalengka diperbandingkan dengan Kota Bekasi, diperbandingkan dengan Kabupaten Bekasi. Nggak boleh mengukur manusia, nggak boleh begitu. Majalengka 2,4 UMK-nya, Karawang 5,4, bedanya 3 juta. Saya makanya riset saya gitu langsung tadi ngomong pada si pegawai, kamu dari 2,4 nabung berapa? Sebenarnya itu saya tuh lagi riset. Saya bisa untuk makan 500, baju segala macam, pokoknya sisa 1 juta. Bisa nabung, bisa. Berapa jumlah tabungannya? 3 tahun kerja sudah punya 30 juta. Artinya kalau mau bangun rumah udah bisa. Ukuran Majalengka. Pertanyaannya adalah upah yang 5,4 di Kerawang bisa nabung 1 juta sebelum. Makanya kita jangan terlalu khawatir terhadap indeks. Karena itu indeks perbandingan yang satu paritas ke tempat lain berbeda. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Satu, ya tumbuhkan industri sekitar Majalengka, tapi tidak boleh terlalu luas. Di utara saja yang dekat bandara, nanti tumbuh pusat ekonomi perdagangan segala macam. Nah tetapi sumber daya manusianya dibangun dengan kuat. Nah kemudian berikutnya adalah dorong infrastruktur pembangunan ke wilayah pegunungan, bangun desain-desain bangunan berbasis pedesaan, bangun culture yang sangat kuat. Kalau culture-nya sangat kuat, apa yang saya kejar? Yang saya kejar adalah rate ekonominya tidak lari keluar. Orang Bekasi itu mainnya ke Majalengka, orang Kerawang mainnya ke Majalengka, kawasan industri baru di Subang nanti mainnya ke Majalengka. Ya cukup orang Majalengka dagang keluarga benar. Apakah Kang Deddy tidak konsisten pada Majalengka? Jenazah duit aing ke Majalengka tidak sabar. Dan saya warga Majalengka loh, Haji Udin. Saya itu orang yang terakhir ya, yang pada yang pensiunan Telkom yang di PHK itu kan ketemu di jalan ketika saya dulu. Pos ya, pos. Apa yang dapat pada hari ini? 500 juta itu sudah dapat pesantren.
Itu kan harus konsistensi pemimpin begitu. Nah, untuk itu ini yang harus dilakukan oleh kita sekarang. Dan ingat, Majalengka banyak melahirkan banyak tokoh. Pak Yogi, Majalengka. Hari ini, gak usah aku orang Majalengka. Kan hebat. Artinya bahwa Majalengka berarti culture-nya 2, 3. 1 dia punya alam, dia punya 2 punya genetika kepemimpinan. Yang keempat punya pendidikan berbasis keluarga. Berbasis keluarga apa? Ya pendidikan itu sederhana bagi saya Pak. Kamu hayang perah, belum perih, sederhana sudah. Pendidikan itu nggak tinggi-tinggi, udah. Ajarin pada anak-anak kita berpuasa Senin Kamis, sudah itu pendidikan. Yang lain justru pengetahuan bisa baca di Google, buku di mana-mana banyak. Tapi bentuk karakter. Kenapa orang masuk akpor? Kenapa orang masuk admin? Karena dibentuk karakter. Ya, terbentuk karakternya. Ya, jadi yang harus dibangun oleh kita sekarang ini apa? Yang memperbanyak spirit akpor, spirit admin di seluruh sekolah. Bagaimana sekolah-sekolah di kita nanti spirit akpor, spirit admin terbentuk karakternya. Itu aja. Sudah. Yang lain pengetahuan justru. Bahkan apa? Prinsip dasar manusia itu cuma satu, bukan pintar, kadai. Saya juga bisa begini kadai. Kalau kursus sekolah STH Purnawarman Purwakarta, TB, IPDN, mau sekolah nanti putih jam 8, jam 10 berdua. Ya tapi kan karena perjalanan spiritual dan spiritualnya panjang ya bisa menemukan seperti ini. Makanya hari ini setelah kelompok beberapa mimpin alumni ITB yang doktor, lain jadi mulia itu tukang amun dicari. Ya tapi lah sudah ada goreng-goreng ringan mimpin lumayan, gitu. Lumayan. Nah kemudian yang pada akhirnya ya kita hari ini akan memasuki sebuah fase, ikutin aja yang terakhir. Kalau ngikutin saya satu, ikutin aja kalau yakin. Kalau nggak yakin jangan ikut. Kenapa? Karena Anda akan pusing kalau nggak yakin. Kenapa? Tindakan-tindakan saya kadang aneh. Nanti buku-buku banyak dihapuskan. Kan kalau tidak yakin sekdanya bisa ditolak. Karena yakin, ya kan? Karena yakin, booming Pak. Nanti itu akan punya itu. Habis ini saya bikin kejutan lagi. Apakah kejutan itu direncanakan? Saya begitu bangun, pasti telepon Pak Sekda. Siap, mau apa ya? Surat 5 menit dulu aja. Itu, mas. Kurang manges mana keluar kantor, Sekda nanti jadi tulis. Ayo tulis Pak, dinyuruh, balik tulis. Ulah peger. Mau sahabat terus mana mah es kan kurangan. Ayo es mah penyakitnya hiji ya, pemajikan juga roga ada penana di tukang naturalin jadi. Udah tugasnya juru tulis. Yang saya mah Kanjeng Prabu, tara cicing di sejarah nanti. Tara kantor muter. Kenapa? Nanti kalau kita tinggal di gedung sate, merasa Jawa Barat makmur. Hebat Jawa Baratnya harus lebih bisa gedung sate. Coba lempang, mah iji, mah erok, berlempang, nggak akan ketemu. Saya mau pokoknya Pak Sekda, ayo mau ngantorek muter istri. Udah, Pak Sekda pakai gitu aja. Kan sekarang tanda-tangan jarak jauh. Tanda-tangan sudah bisa jarak jauh, ya kan? Kawin sudah bisa jarak jauh. Saya sudah komitmen, saya pasti menepati janji apa yang dijanjikan. Janji yang mungkin tidak akan sering saya lewatin. Janji yang sering saya ingkari satu, janji menikahi itu sering. Barangkali itu saja lah. Terus kalau yang lain saya mau ingat-ingat terus, ingat-ingat. Nih kebijakan kemarin saya punya kebijakan baru lagi. Kan kalau tak, saya bilang begitu saya muter ke puncak, macet. Oh iya mah macet nanti mungkin selebaran, jangan itu. Sukabumi macetan selebaran jangan itu. Karena macet memang lebaran. Kan harus itu puncak korodit nanti. Bagaimana kalau ada korban? Kan saya berpikir lagi, Pak Sekda kurang neangan duit, eta supir angkot kurang preken dasar 2 minggu di selebaran. Ini kan kunaon bagala cenah duitna teu nangis tanya apa sudah ini dari kumaha. Terang Satgas Premanisme sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. Dan saya sampaikan biayanya ada dan saya menyiapkan kurang lebih 40 miliar. Kurang lebih 40 miliar untuk menjaga investasi di Jawa Barat. Dan ingat harga keamanan itu mahal.
Orang suka tidak menyadari harga keamanan itu mahal. Itu penting. Jadi kadang-kadang orang, wah, kudu pakai polisi, kudu pakai tentara. Nah, sudah aman kakak ingat ke polisi juga tentara. Ya, gitu ya. Bagi saya itu lebih memerlukan polisi dan tentara dibanding istri. Itu saja. Terima kasih ya. Ini Pak Teguh, oke? Ya, kita hari ini juga mau cek lagi perkembangan pendapatan dari kantor Samsat di seluruh Jawa Barat. Dan insya Allah nanti dampaknya ada buat Majalengka. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.